Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam Gereja Katolik, tokoh-tokoh Alkitab memiliki peran penting sebagai teladan iman dan sarana pewartaan Allah kepada manusia. Melalui kehidupan mereka, Gereja Katolik melihat bagaimana Allah berkarya dalam sejarah manusia, mengajar umat untuk percaya, taat bertobat, dan hidup kudus sesuai kehendaknya. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud, seorang raja pemimpin bangsa Israel. Daud lahir di Betlehem, sebuah kota kecil di wilayah Yehuda. Ia adalah anak bungsu dari Isai. Daud bekerja sebagai gembala domba. Pada saat itu, Samuel sedang mencari pengganti Saul untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Kemudian atas firman Tuhan, Samuel memilih Daud dan mengurapinya sebagai raja atas Israel menggantikan Saul. Pada suatu waktu, bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Dari pihak Filistin, muncul seorang raksasa bernama Goliat, tinggi besar dan bersenjata lengkap. Goliat menantang semua tentara Israel dan mengolok-ngolok nama Tuhan. Ketika mendengar itu, Daud menjadi marah. Ia mengajukan diri melawan Goliat dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihlah 5 batu sungai yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati Goliat. Ketika Goliat menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Jawab Daud, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ketika Goliat bergerak maju, Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya dan diumbannya. Maka kenalah dahi Goliat, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Ia membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ketika Daud menjadi raja atas bangsa Israel, ia berhasil memperluas kerajaan Israel ke berbagai wilayah di Yerusalem. Daud memindahkan tabut perjanjian ke pusat kota Yerusalem dan menjadikannya sebagai pusat kota ibadah. Menjelang akhir hidupnya, Daud memilih putranya Salomo untuk menggantikannya sebagai raja atas bangsa Israel. Daud meninggal dengan tenang setelah memerintah selama 40 tahun, dan kemudian jenazahnya dikuburkan di pusat kota Yerusalem, di tempat yang disebut Kota Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kisah hidup Daud mengajarkan kepada kita untuk tetap beriman saat menghadapi keadaan yang menakutkan. Semoga kita semakin termotivasi untuk tetap rendah hati
dan mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.